Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi kita sekalian. Tidak terasa kita sudah memasuki pada perjalanan hari ke-11 bulan Juni tahun 2021 ini. Harapannya kita senantiasa dalam keadaan yang baik, senantiasa sehat, dan selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Malam hari ini 1 Samuel pasal yang ke-10 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 telah kita baca. Saatnya kita akan merenungkan, namun kita sungguh menyadari bahwa dengan segala kekuatan, kemampuan kita yang terbatas, kita sangat tidak mampu memahami kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan Allah Bapa di sorga. Beritakanlah firman-Mu yang menjadi jalan-jalan kehidupan untuk kami dapat lalui dalam bentangan hidup saat ini. Maka biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami memperoleh apa yang menjadi kehendak-Mu. Urapi dan pakai berkati hamba-Mu, supaya segala sesuatu yang diberitakan jadi dalam kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 1 Samuel pasal yang ke-10 kita baca dan tema untuk kita renungkan pada malam hari ini, penyampai pesan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau dalam beberapa kesempatan persekutuan ada satu permainan yang mungkin pernah kita ikuti atau dibawakan oleh pemimpin sebuah ibadah yang dikenal dengan pesan berantai. Kalau saya menyebut nama permainan ini, ada dari kita yang dapat langsung memahami, tetapi izinkan saya untuk dapat sedikit memberikan penyegaran ataupun juga mengingatkan kita kembali tentang pesan berantai ini. Dalam satu regu terdiri dari beberapa orang, ambil contoh 4-5 orang, dan tiap anggota regu ini akan berdiri secara berurutan ke belakang, tetapi yang paling depan dipandang sebagai pemimpin atau sebagai leader. Dia akan menerima satu pesan yang disampaikan oleh pemimpin persekutuan itu dan mengikuti arahan apa-apa, ia kemudian akan menyampaikan pesan itu kutipan kata-kata atau sebagai contoh. Sebagai contoh saya ambil dari Mazmur 119 pasal yang ke-105. Demikian dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Si penyampai pesan ini sebagai yang pertama, sebagai leader, sebagai pemimpin, dia akan menyampaikan pesan ini secara dibisikkan kepada orang yang kedua. Orang yang kedua kemudian menerima pesan ini, dia akan melanjutkan kepada orang ketiga dan seterusnya sampai kepada orang yang terakhir. Nanti kemudian akan didengarkan apa yang kemudian menjadi pesan akhir yang diterima oleh orang terakhir, apakah sama persis seperti pesan dari orang yang pertama atau leader itu, ataukah ada penambahan, pengurangan, dan kadang-kadang kalau Bapak Ibu mengingat bagian ini seringkali menimbulkan gelak tawa bagi kita, karena ada saja kalimat yang mungkin mengalami pengurangan atau penambahan dari pesan yang disampaikan, tidak lagi menjadi utuh didengarkan dari antara penyampai pesan kedua sampai yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, kita tentu memahami bahwa tidak semua orang dapat mampu menerima pesan dengan utuh. Memang bergantung kepada kemampuan komunikasi dari si penyampai pesan sebelumnya dan juga bergantung dari kemampuan si penerima pesan itu. Tak jarang pesan yang saya katakan tadi bahwa sudah tidak lagi menjadi utuh alias nggak nyambung dengan pesan yang sebenarnya. Dan inilah yang kemudian membuat kita memahami bahwa ternyata sebuah pesan dari si penyampai pesan maupun si penerima pesan haruslah mengalami satu proses yang memang benar-benar si penyampai pesan ini menyampaikan dengan baik, dan kemudian si penerima ini juga harus mendengarkan dengan baik.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari jangan kita mungkin sedikit merasa tiba-tiba terkenang dengan apa yang disampaikan dalam pesan berantai ini. Kita jangan hanya mengingat yang ramainya saja atau yang riuhnya saat permainan itu dilakukan. Tetapi mari kita mau merenungkan firman Tuhan tentang sebuah pesan yang memang memiliki maksud dan tujuan yang harus disampaikan atau harus terjadi. Pada malam hari ini melalui bacaan 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat pertama hingga 8, kita mengikuti bagaimana Samuel menyampaikan pesan kepada Saul tentang bagaimana Allah memilih dan mengurapi Saul untuk menjadi raja bagi Israel, dan disertai dengan beberapa tanda yang disampaikan oleh Samuel bahwa tanda-tanda itu benar-benar akan dialami atau akan terjadi dalam perjalanan Saul kemudian. Pesan ini adalah sesuatu yang penting, saudara-saudara yang terkasih, karena di dalamnya memuat adanya penegasan, ada keyakinan, ada arahan, ada petunjuk bagi kehidupan Saul secara pribadi dalam memahami dan bagaimana memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai orang pilihan Allah. Sebagai penyampai pesan pun, Samuel memberitahukan segala sesuatu secara detail kepada Saul. Bahkan ia memperingatkan Saul apabila tanda yang disampaikannya sungguh terjadi kepada Saul, maka ia harus melakukan apa yang menjadi bagiannya, karena Allah akan tetap menyertai Saul. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat menjadi bagian perenungan dalam firman Tuhan malam hari ini? Firman Tuhan pun ini merupakan sebuah pesan kepada kita. Tentu selalu ada maksud, ada tujuan kepada kita selaku pendengar. Bahkan bukan hanya baru pada malam ini, tetapi ada begitu banyak pesan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Walaupun secara jujur kita harus mengakui bahwa kita belum melakukannya secara sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Karena itu kita kembali melalui firman Tuhan ini diingatkan supaya kita semakin meningkatkan diri kita sebagai pembelajar firman Tuhan, yaitu pendengar dan juga pelaku. Saat kita meyakini firman Tuhan itu mengandung pesan dari Tuhan, dan saat kita melakukannya, kita pasti akan tetap mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mari kita bersama meneruskan setiap pesan firman Tuhan dalam keseharian hidup kita kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Walaupun belum sempurna, namun terus belajar untuk menyempurnakan diri dalam menjadi penyampai dan pelaku pesan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita renungkan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, hanya oleh karena tuntunan kehendak-Mu menjadi pesan untuk kami lakukan di dalam hidup hari lepas hari. Biarlah roh kasih-Mu menyempurnakan di dalam setiap kelemahan yang kami miliki, dan berkat-Mu menaungi kehidupan kami waktu demi waktu di saat kami belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu dengan sungguh. Biarlah semuanya itu dinyatakan hanya oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh kehidupan kami, setiap kami, pribadi maupun keluarga, yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Biarlah dalam kehidupan selanjutnya, segala berkat dan kebaikan kasih-Mu menaungi perjalanan hidup sekalian, kehidupan kami maupun mereka yang ada di sekitar kehidupan kami. Mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, diberkatilah setiap pendengar-Mu yang senantiasa mau menjadi pembelajar firman Tuhan. Amin.